Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kasus Fufu Fafa ini menjadi puncaknya bahwa kita buktikan bahwa ini anak tidak normal. Ini anak sakit. Ya, menurut Dokter Tifa gejala skizofrenia. Jadi kalau ini untuk menjadi wakil presidennya tidak pantas. Jadi oleh karena itu, kalau ini semua kita didiamkan, maka Indonesia saat ini menjadi negara yang tidak ada hukum, tidak beretika, dan tidak bermoral. Jadi ini tanggung jawab kita semua untuk meluruskan ini. Nah, bagaimana DPD kami harapkan dapat menyuarakan ini bersama kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Antoni, Pak Musni. Nanti mungkin teman-teman dari Bandung juga akan bicara. Silakan Pak Musni, singkat-singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat pimpinan, saya mengamati tren yang terjadi sekarang ini. Kalau kita biarkan, maka Fufu Fafa itu akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Mengapa? Apa yang dilakukan Jokowi itu dia lakukan. Dan setiap kesempatan dia datang ke masyarakat membawa sesuatu dan masyarakat mengalu-alukan. Itu tanda bahwa dia akan memimpin kita. Padahal tadi sudah digambarkan dengan sangat baik. Ini adalah persoalan yang sangat serius bagi kita. Saya termasuk orang yang sangat berdosa karena menulis buku Jokowi Satrio Piningit. Dan di berbagai tempat saya dihujat. Tetapi itu ijtihad politik. Saya mendengarkan suara di masyarakat waktu saya melakukan penelitian di Solo. Tapi ternyata itu adalah bohong belaka. Apa yang dia tampilkan itu menipu kita semuanya. Jadi kita semua tertipu. Tetapi dia menggunakan instrumen kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan. Dan nampaknya Fufu Fafa itu melakukan seperti itu. Sebelum terlalu jauh, maka nggak ada pilihan. Tadi di Pak Marwan ajak saya harus datang. Kenapa? Karena ini berbahaya pada negeri ini. Orang yang nggak jelas pendidikannya, seperti bapaknya juga. Kemudian tadi sudah digambarkan dengan sangat baik masalah mentalnya itu sendiri, dan penampilan dia itu ngomong saja nggak benar. Terus kita ini disuruh pimpin orang seperti ini. Jadi tidak ada pilihan teman-teman semuanya. Kita harus bergerak apapun juga resikonya, Pak. Apapun juga resikonya. Saya pernah di penjara di masa Orde Baru itu 7 bulan. Jadi saya pasti ada semangat untuk berjuang sendiri, Pak. Berjuang. Kalau gitu kita tunggu buku berikutnya. Ya, jadi ini barangkali saya ingin sampaikan pada kita semua dan seluruh bangsa Indonesia, jangan lagi kita tertipu dengan keadaan sekarang ini. Nampaknya sekarang ini telah mulai tergalang kekuasaan. Kekuasaan itu sendiri mencengkeram kita semuanya, dan kalau rakyat ini diam, maka akan terjadi seperti yang kita bayangkan. Kita ini orang berpendidikan semuanya, jadi kita bisa memprediksi apa yang bakal terjadi. Dan itu saya nggak ingin terjadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya istilahnya ditangkap kawang, tidak ditangkap kewajiban. Ya, baik Pak Rizal, setelah itu nanti Om Lim sama Pak Safril ya. Silakan Pak Rizal. Baik, tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPD yang saya hormati, saya memperkuat dari aspek hukum sebagaimana disampaikan oleh Pak Refli Harun. 3 hal yang ingin dikemukakan. Yang pertama berkaitan dengan awalnya tidak dilantik Gibran, sekarang sudah dilantik, berarti masuk dalam kategori pemakzulan. Karena dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 itu presiden dan atau wakil presiden. Untuk 2 hal yang terkena padanya, 1 tidak memenuhi syarat, dan yang kedua perbuatan tercela.
Kan kita ketahui bahwa bisa di-impeachment jika melakukan pengkhianatan negara, korupsi, tindak pidana berat, lalu ada perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Saya kira dua-duanya tadi sudah diungkapkan tentang itu, tidak memenuhi syarat dan perbuatan tercela. Jadi sudah bisa masuk kategori impeachment. Yang kedua adalah bahwa ini juga masuk apa yang ditetapkan oleh MPR Kap nomor 6 tahun 2001 soal etika kehidupan berbangsa. Di situ disebutkan bahwa perlu mundur pejabat negara atau penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran atas kaidah dan sistem nilai gitu, atau tidak mampu. Saya kira masuk kategori itu gitu. Nah, bagusnya mundur secara sukarela, tapi jika tidak ada klausula lain dimundurkan, dan itu masuk dalam pasal 3 Kap MPR tahun 2001 tentang kewajiban lembaga tinggi negara untuk menjalankan ketetapan MPR 6 2001. Dan MPR sekarang ini tidak menjadi lembaga tertinggi negara, tapi lembaga tinggi negara masuk dalam kategori itu. Gitu. Sedangkan untuk bisa memakzulkannya itu tidak perlu dalam status lembaga tertinggi negara, karena memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A. Jadi maksudnya adalah konteks ini MPR dalamnya ada DPD punya kewajiban untuk menjalankan ketetapan MPR 6 tahun 2001. Berarti harus melakukan proses menuju ke impeachment gitu dari presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, dengan dilantiknya Gibran sebagai wakil presiden, maka itu jadi bukti hukum telah terjadi pelanggaran atau pemenuhan delik nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang KKN pasal 22 gitu, bahwa nepotisme adalah delik. Ancaman hukumannya maksimum 12 tahun. Berarti pelakunya bisa ditangkap dan ditahan di atas 5 tahun. Maka dengan dilantiknya Gibran, terbukti nepotisme dari keluarga Jokowi. Jokowi, Iriana, Anwar Usman, dan Gibran itu bisa diproses hukum gitu. Itu petisi 100 sudah laporkan ke Barreskrim. Hanya tahun kemarin karena presidennya masih Jokowi jadi berat. Nah, sekarang sudah turun Jokowinya. Maka mudah-mudahan kita dorong supaya proses berjalan, atau kalau enggak kita buat aduan ulang, laporan ulang untuk melakukan desakan baru agar Jokowi, Iriana, Anwar Usman, dan Gibran itu diproses hukum. Karena sudah terbukti nepotisme dengan dilantiknya 20 Oktober. Tadinya prediksi tentang nepotisme, sekarang terbukti secara hukum begitu bahwa keluarga Jokowi melakukan delik nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 pasal 22, 12 tahun lumayan. Saya kira ini saja, mudah-mudahan DPD sebagai elemen dari kamar satu di samping kamar lainnya DPR itu kena pasal 3 itu ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 wajib untuk menjalankan ketetapan MPR 6 2001. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan RK GBR itu Raka Gibran
Jadi ini membuktikan kalau akun-akun ini memang benar, Raka Gibran itu jelas gak ikut kampanye papa tercinta gitu ya. Nah, itu artinya kan baik ayahnya Jokowi. Lanjut, next. Kemudian ini identifikasi di Kaskus, lanjut, next saja, terlalu kecil. Nah, ini yang sangat penting Bapak dan Ibu. Sempat dia mencoba memanipulasi. Dan kalau kemarin Prof. Jimli mengatakan, udahlah kejahatannya sudah 10 tahun yang lalu gitu Pak Tamsil. Tidak. Kejahatan dia, ada kejahatan yang baru. Betul, kejahatan kata-kata yang tidak sopan itu 10 tahun yang lalu. Atau bahkan 5 tahun. Tapi dia berusaha mengubah identitasnya kemarin. Ketika nomor handphone yang sudah ketahuan nomor dia, itu kemudian diubah menjadi nama Slamet. Supaya menyarukan, kan ada beberapa orang yang mencoba transfer GoPay ke dia. Dia ubah, itu pelanggaran. Dan dia juga menghapus cuitan-cuitan tadi. Itu sekarang kalau dicari, mungkin sulit untuk mencari teman-teman. Karena sudah dihapus. Alhamdulillah kita sudah selamatkan. Kita sudah capture, tidak hanya capture. Sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, saya rekam juga linknya. Jadi linknya semua ada. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, itu clear untuk alat bukti di kepolisian. Dan yang paling menarik, ketika dia menolak bahwa itu adalah nomor handphone dia, Bapak dan Ibu, pada form pencalonan wali kota Solo tahun 2020, dia menuliskan dengan tangan dia sendiri nama Gibran Raka Buming Raka, nomor handphonenya 089750 sekian 33. Dia lupa kalau dia dulu penuliskan nomor handphonenya adalah nomor handphone dia. Lanjut, next. Nah, Bapak dan Ibu, ini kecil-kecil, tapi ini adalah penggambaran bagaimana akun Kaskus Fuhufafa itu tidak hanya terhubung ke situs-situs atau pemberitaan saja, tapi dia juga terhubung ke situs porno di Rusia, terhubung ke video-video bokep atau video BF, semua ada. Dan ini adalah link yang bisa kita gambarkan. Semua ada. Ada Xporn, ada kemudian Pornhub dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nah, memang anak ini aneh. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar. Dulu dia punya kafe namanya Markobar, Martabak Kota Barat di Solo. Ketika belum diprotes masyarakat, salah satu gambar di kafe Markobarnya itu adalah Illuminati. Orang dengan mata satu atau Dajjal. Tapi dia beralasan, enggak kok, itu kan segitiga, simbol persatuan dari saya sama 2 temannya lagi yang usaha gitu. Jadi menurut saya memang kalau istilahnya netizen sekarang ini suka canda di tepi jurang anak ini. Gitu ya. Artinya nyerempet bahaya, tapi ya menurut saya sudah kelewatan. Next, saya sampai ke akhir supaya tidak terlalu lama. Next lagi. Nah, jadi ini nomornya dia 089750282233 tadi. Next. Nah, sampai dia juga melecehkan Sara. Jadi tidak hanya agama, Sara dia, teman di Papua juga dia lecehkan, kulitnya hitam lah, apalah, kayak maaf ini, kayak monyet lah gitu, dia mengatakan begitu. Jelas itu ada kalimatnya. Next. Lanjut. Kemudian dia ini untuk menggambarkan kalau akun Cilipari, akun RK Genarli itu memang milik dia. Lanjut, next. Dan ini tadi gambar-gambar link tadi terhubung ke RedTube, Chaturbate, Xhamster, Spankbank dan lain sebagainya. Lanjut. Terakhir, next. Ya, jadi situs Indonesia yang porno pun ada, semprot.com pun dia juga masuk ke sana. Next. Dan ini gambaran dari ini, analisis dari drone emprit menunjukkan perbincangan tentang Fuhufafa. Lanjut, next. Dan ini data dia sesuai dengan data yang ada di TPS-nya juga. Lanjut, next. Ini dia sempat mengubah tanggal register, tapi dijawab oleh CEO Kaskus mustahil. Jadi sudah dilindungi juga supaya tidak diubah-ubah. Next, dan warganet saling transfer. Next, itu tadi yang ada. Next, dan yang terakhir, oke. Ya, yang terakhir, pimpinan DPD yang saya hormati dan teman-teman semua, tidak hanya saya yang sudah menyampaikan, sebenarnya videonya ada, tapi terlalu panjang untuk dimuat, jadi saya izin tidak memutarnya, tapi nanti sebagai bukti kami ke DPD, BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu sudah mengkonfirmasi, sebenarnya akun Fuhufafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan iya, sudah BSSN, dan itu sudah dimuat di bocor alus Tempo. Dan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan, nah inilah, anak ini bohong, menjawab tidak.
Tapi lucunya, bapak-bapak dan bapak ibu semuanya, adiknya Kaisang Pangarep ketika ditanya menjawab itu milik Kak Gibran. Jadi anak ini bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi artinya kalau itu sesuai dengan undang-undang sudah melakukan tindakan tidak terpuji, saya kira benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan bahwa syarat minimal untuk menjadi seorang calon wakil presiden waktu masih calon adalah setidaknya dia lulus SMA. Nah, saya dan Dr. Rifa itu sudah sering melakukan penelitian dan kemudian kita publish melalui Twitter atau melalui sosmed bahwa yang bersangkutan itu pernah memang sekolah 2 tahun, hanya 2 tahun saja di sekolah Santo Yosef di Solo. Padahal waktu dia sekolah SMA 2 tahun itu ayahnya Pak Joko Widodo itu masih wali kota Solo. Berarti sebenarnya masih memiliki kekuasaan untuk sebenarnya mudah untuk lulus. Tapi tidak. Dia hanya menjalani sekolah selama 2 tahun. Setelah itu dia pindah ke salah satu high school konon di Singapura. Saya sebut konon karena di Singapura dia meneruskan SMA itu 3 tahun lagi pimpinan. Jadi artinya kalau dijumlah SMA-nya 5 tahun. Kenapa harus sampai 3 tahun lagi di Singapura? Apa yang terjadi? Sudah itu mendadak dalam situs wali kota Solo, pemerintah kota Solo, tertulis dia menyelesaikan pendidikan di University of Bradford. Padahal tidak ada University of Bradford di Singapura. Adanya MIDS. Dan MIDS di Singapura itu ternyata sudah tidak ada hubungan lagi dengan University of Bradford. Dan masih tercatat di situs wali kota Solo adalah sampai sekarang masih ada. Dia tercatat kemudian melanjutkan studi ke UTS, University Technology of Sydney di Australia. Hanya setahun. Aneh. S2 hanya setahun. Ternyata setahun itu setelah dicek, itu hanya melakukan pendidikan matrikulasi. Tidak masuk universitinya. Jadi dia tidak pernah lulus. Bahkan Dikdikbud waktu itu mengeluarkan ijazah penyetaraan yang di surat keterangan yang ada di Australia itu ternyata pimpinan itu hanya setara SMK, turun lagi malahan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi soal pendidikannya, si wakil presiden sekarang ini memang sangat bermasalah. Maka pimpinan dan bapak ibu semua, saya tidak ada khawatirnya sekarang. Tidak hanya 99%. Ya di depan DPD saya menyatakan kalau memang Fufu Fafa ini, nah ini saya pakai kaos Fufu Fafa ini pimpinan. Wajahnya jelas ini. Ini kaos lain lagi nih yang kemarin. Lain. Nah, lain kan? Wajahnya jelas pimpinan. Jadi kemarin Korban Mulyono, ada adik Fufu Fafa. Nah, ini Fufu Fafanya langsung. Jadi mohon tindakan jelas dan tegas dari wakil kami di Dewan Perwakilan Daerah. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.